Sebelumnya maaf ya Dek, saya di sini tuh ingin mewawancarai tentang bagaimana Anda menjaga hafalan Anda saat adanya musibah virus corona ini. Sebelumnya tolong diperkenalkan, nama Anda, siapa nama Anda? Oke, bismillah. Nama saya nama lengkap Riga Al-Haki Audio Putra Nusantara. Asal saya Bojonegoro sini asli. Ya. Sekolah saya di Ma'had Tahfidzul Quran As-Surqati Salatiga, tepatnya di Jalan Bojonegoro nomor 115, Salatiga, Jawa Tengah. Lalu pertanyaan kedua, semenjak tanggal berapakah Anda pulang atau dipulangkan dari pondok? Semenjak tanggal 23 kemarin. 23. Ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, mengapa pondok Tahfidz As-Surakarti Salatiga itu meliburkan siswa-siswanya? Lalu apa saja alasan pondok meliburkannya? Oke. Jadi gini, Ma'had Tahfidzul Quran As-Surqati ini kan tepatnya di Salatiga kotanya. Iya. Nah, jadi Salatiga ini diapit dua kota, Iya. Semarang dan Solo. Sedangkan yang Solo itu udah lockdown, udah terjadi KLB kan, mas itu atau region. Kemudian yang Semarang juga terjadi lockdown, region juga. Makanya pondok saya ini diliburkan. Soalnya kan terapi juga mau apa-apa susah gitu. Iya. Itu faktor yang pertama. Kemudian faktor yang kedua, begini, pondok saya ini kan satu komplek dengan sekolah luar, Iya. SMP sama SMK Sultan Fatah. Nah, saat ini waktu sebelum saya dipulangkan, dua sekolah itu masih diliburkan. Nah, sedangkan liburnya itu hanya 2 minggu. Nah, ditakutkan ketika dua sekolah itu udah masuk, nanti otomatis kan siswa-siswinya keluar masuk gerbang seenaknya. Nah, ditakutkan juga membawa virus dari luar atau hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu yang ketiga ini, Umi dan Abi Dapur kan ada nih, yang bagian masak, belanja dan lain-lain. Nah, beliau berdua ini pulang, lalu nggak ada yang belanja, nggak ada yang apa-apa. Ketika pulang itu di lockdown udah Solonya, rumahnya kan Solo. Nah, makanya nggak bisa balik ke pondok. Jadi masalah pangan itu ada terganggu. Iya. Lalu pertanyaan yang selanjutnya, apa saja kegiatan-kegiatan Anda di rumah yang membuat Anda agar hafalan Anda ini selalu terjaga? Sedangkan di rumah ini banyak kayak lihat nonton TV atau nonton lihat HP. Apakah dengan seperti itu mengganggu Anda atau bagaimana gitu? Terus lalu apa saja kegiatan-kegiatan dari pondok agar hafalan Anda itu selalu terjaga? Oke. Mungkin dengan HP, dengan TV itu semua orang pasti terganggu ya. Iya. Masalah tahfidz, masalah belajarnya pasti terganggu. Tapi dengan ini tidak menutup kemungkinan untuk saya bisa mengatur waktunya. Dan adapun tugas-tugas dari pondok tetap terjalankan, setoran online, murojaahnya tetap terjalankan. Iya. Itu meliputi ketika jam 8 pagi hingga jam 10 itu mulai setoran online melalui via WA. Nanti jadi setiap santri itu udah dibagi halakohnya, firqah-firqahnya dengan musyrif ustadz halakoh. Nah, ketika udah masuk jam 8 hingga jam 10 nanti mulai setoran online-nya. Lalu ketika sore atau malamnya bisa dipakai murojaah, disetorkan ke orang tua. Itu kurang lebih minimalnya setengah juz setiap harinya. Tapi di halakoh saya sendiri itu diwajibkan 2-3 juz setiap harinya. Seperti itu. Lalu habis subuhnya saya persiapan untuk setoran di jam 8 itu. Jadi saya siapkan saat habis subuhnya. Lalu apa kegiatan-kegiatan Anda pas ada pemberitahuan corona ini? Apakah masih ada kumpul-kumpul atau apa gitu, masih ada enggak? Tolong diceritakan dari subuhnya.
saat di pondok setelah terjadi bahwa Indonesia positif corona, Iya. kegiatan kan pas itu bertepatan setelah ujian tahfidz Iya. semester 2. Nah, setelah itu kan juga kurang lebih dalam jangka waktu seminggu kan libur pondok. Nah, tapi dengan ada beritanya corona positif di Indonesia ini, pondok diliburkan sekolahnya, setorannya juga diliburkan, tapi tetap ada halaqah pagi. Soalnya nih, subuh bangun seperti biasanya, jam 3 dibangunkan, tahajud Dari jam. dari jam 3. Ya. Dari Setelah jam itu. 3 tahajud, setelah itu persiapan buat hafalan, Iya. lalu sholat subuh jamaah, Iya. habis sholat subuh halaqah tahfidz setoran, tapi Ustaz tidak menerima setoran, jadi tetap posisi halaqah hingga jam 6, tetap jam 6. Lalu setelah itu makan dan lain-lain sampai ada panggilan lagi untuk olahraga. Olahraganya biasanya dari jam 8 hingga jam 10 siang. Nah, setelah itu jam 10 sampai duhurnya Alhamdulillah tidur istirahat. Setelah duhur nanti ada halaqah lagi ngaji hingga jam 1 lebih 10. Tapi pas itu sering-seringnya sampai jam 1. Lalu setelah itu makan dan istirahat hingga adzan berkumandang, adzan asar. Setelah itu halaqah sore seperti biasa tapi sampai jam 4. Dari asar sampai jam 4. Lalu setelah itu idadul quwah. Idadul quwah itu meliputi push up, istilah terkininya ya fitnessan gitu Mas. Cara olahraga ringan. Olahraga ringan. Terus Setelah itu hingga setengah jam sebelum adzan berkumandang maghrib, ya. terus sholat maghrib, terus makan dan lain-lain. Tapi saat itu difokuskan ke makan malam. Setelah makan malam langsung kembali ke masjid lagi untuk persiapan sholat isya dan lain-lain. Sholat isya, dan sholat isya itu ada acara OSIS. Ada acara OSIS, Ya. mungkin seperti nonton film, taftiz jama'i. Ya. Taftiz itu pengecekan kayak siapa yang melanggar, Ya. ada peraturan baru yang di OSIS. Atau hukuman gitu. Iya, ada pemberian ikom hingga jam 10. Setelah jam 10 semua santri diharapkan tidur buat persiapan besoknya. Dan bagi yang hari malam, tiket malam itu ya mulai tiket. Itu ada jam-jamnya sendiri. Ada jam. Lalu yang pertanyaan selanjutnya, saya minta diceritakan bagaimana sih kehidupan di pondok sebelum terjadinya virus corona ini. Dari pagi baru tidur. Oke. Jadi gini, di mana tahfidzul Quran Al-Surkati itu ada di sana kan aliyah. Ya. Tapi aliyahnya 4 tahun bukan 3 tahun. Ya. Biasanya 1, 2, 3 pengabdian. Di sini ada kelas khusus, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, di sini di kelas khusus itu ada program khususnya. Yaitu hanya difokuskan ke tahfidz dan difokuskan ke bahasanya. Nah, mulai dari pagi ya. Dari jam 3 itu musyrif Ustadz membangunkan santri setempat. Jadi dianjurkan, sudah diharuskan, sudah semestinya diwajibkan untuk sholat tahajud. Ya. Nah itu di situ tahajudnya nggak berjamaah, tapi sendiri-sendiri. Yang mau sholat tahajud di kamar silahkan, yang mau di masjid juga silahkan. Hingga ya setelah tahajud itu persiapan buat hafalan. Yang mau ngaji sendiri, yang mau puasa ya sahur gitu. Karena ada juga yang santri yang Daud. Nah, setelah itu sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah, halaqah tahfidz. Halaqah tahfidznya kayak ada ustadznya, santrinya duduk setengah lingkaran, yang lebih ustadz. Nah, di situ santri setoran minimal satu muka, satu halaman. Ya. Hingga jam 6 pas. Setelah itu ada persiapan makan, mandi dan lain-lain untuk persiapan KPM dan lain-lain hingga jam 7 kurang 15. Setelah itu apel. Apel itu untuk setiap harinya. Jadi setiap harinya ada penanggung jawab apelnya dari bagian OSIS. Di hari Sabtu ada bagian keamanan, hari Ahad ada bagian dakwah, hari Senin ada bagian bahasa, hari Selasa ada bagian riyadhah, hari Rabu ada bagian dapur dan an-nadhafah,
dan hari Kamisnya bahasa lagi. Dan untuk hari Jumatnya itu di Ma'hafadzul Quran Surati diliburkan, namun diganti dengan acara sapala. Nah, Acara sapala itu bagaimana? acara sapala itu acara santri pecinta alam kan, sapala itu diisi dengan PBB, latihan militer, idat, persiapan kekuatan dan lain-lain. Lalu Sebelumnya deh. Jadi nggak ada upacara itu nggak ada? nggak ada. Nah, Bisa dilanjut. jadi setelah apel hingga jam 7.15 menit, bagi yang kelas tak khusus langsung masuk kelas Amsilati. Itu program khususnya kelas tak khusus, yaitu persiapan membaca, mempelajari kitab gundul itu, Mas. Nah, hingga jam 8, 1 jam doang kita pagi. Lalu kembali ke masjid untuk halaqah duha. Halaqah duhanya seperti tadi. Ada ustadznya, santri memberi setengah lingkaran. Yang sama saya. Yang sama saya itu hanya hari tertentu. Sudah. Jadi dari jam 8 sampai jam setengah 10, lalu jam setengah 10 sampai jam 10 itu istirahat cuma setengah jam doang. Lalu habis jam 10 sampai jam 11 itu halaqah lagi lagi. Nah, namun terkhusus buat hari Ahad, Senin, dan Rabu itu ada halaqah syekh dari jam 10 sampai jam 11. Yang selain hari-hari itu yang diganti dengan halaqah tahfidz seperti biasa. Nah, halaqah syekh itu mencakup pelajaran tahsin. Tahsin itu pembenaran makhraj huruf dan tajwid, serta menghafal mutun hingga jam 11. Setelah itu khairullah, tidur, persiapan buat sholat zuhur. Lalu setelah sholat zuhur itu ada halaqahnya. Ada halaqah hingga jam 1:10. Seperti itu. Halaqahnya itu isinya apa aja? Isinya dari santri-santri, tapi halaqah itu tidak menyebutkan ustaz. Jadi ada santri, jadi firqah, dibagi firqah. Ada penanggung jawabnya. Ada penanggung jawabnya, ada maskernya. Lalu setelah itu sampai jam 1:10 istirahat, makan siang ya, makan siang, istirahat dan lain-lain. Lalu persiapan sholat asar, lalu halaqah lagi itu melibatkan ustaz itu hadir, menerima murojaah, yang mau murojaah monggo, yang mau juz'iyah monggo. Nah, sampai jam 4:30. Yang juznya itu 1 juz atau 1 juz sekali duduk. selanjutnya? Setelah itu sampai 4:30 kan, habis 4:30 diwajibkan buat santri olahraga dari kuah sampai setengah jam sebelum sholat maghrib. Nah, seperti itu. Lalu mandi, persiapan kan, lalu sholat maghrib berjamaah. Setelah maghrib makan malam, dan setelah makan malam persiapan sholat isya, lalu di situ ada halaqah tahfidz. Berarti setelah maghrib itu nggak ada ngaji-ngaji, Pak? Nggak ada. Soalnya di situ difokuskan ke makannya. Kalau mau ngaji pribadi, Mas. Setelah itu sholat isya kan, setelah sholat isya ada halaqah tahsin bersama Syekh Mas'ad. Nah, Syekh Mas'ad itu siapa? Syekh Mas'ad, Syekh dari Mesir. Itu kalau yang paginya halaqah sama Syekh itu khusus kelas khusus, tapi malam ini seluruh santri dari kelas khusus, kelas 2, kelas 1, 2, dan 3. Nah, di situ ada pelajaran tahsin, ya kayak tadi pembenaran makhraj dan lain-lain, tajwid, lalu menghafal mutun jazari dan mutun tuhfatul atfal. Dua mutun ini yang mempelajari ilmu tajwid yang bersanadkan hingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Lalu setelah mungkin hingga sampai jam 8 doang halaqah tahfidz sama Syekh itu. Setelah itu persiapan bikin hafalan, diwajibkan menetap di masjid hingga jam 8:20. Setelah jam 8:20 itu bebas mau ngaji di mana, mau ngaji di kamar. Kalau udah punya hafalan boleh balik kamar, terserah. Datang jawab bebas masing-masing. Lalu jam 10 semua santri diwajibkan tidur. Nah, itu kegiatan santrinya. Namun bagi yang kelas 1, 2, 3 seperti sama. Nah, namun yang membedakannya yang kelas khusus itu ketika pagi dari jam 7 sampai jam 11 itu halaqah tahfidz, kelas amsilati, halaqah tahsin. Namun yang kelas 1, 2, 3 nya tetap sekolah KPM biasa dari jam 7 hingga jam
12:30 gitu. Setelah itu enggak? Udah, lalu di hari Jumatnya diliburkan, nggak ada KBM hingga nggak ada KBM kan dari jam habis subuh itu udah mulai fluid, asapalan gitu. Terus gini deh, kan sampean kan pulang, jadi harus menjaga apa Anda kan pondok juga memberi peraturan yang kayak tadi kan, ya misalnya belajar kitab tamsilati apa, tadi jenengan udah nyampaikan kan? Ya. Terus menurut Anda seperti itu membebani nggak? Bagi saya seperti itu nggak membebani ya. Soalnya dengan adanya tugas-tugas seperti itu, dan saya harus mempelajarinya, harus menjalankannya, dan itu kembalinya ke diri saya sendiri. Gitu. Jadi untuk sekiranya kembalinya Anda ke sana lagi itu sekira-kira kapan? Kalau dari pondok sendiri menyampaikan sampai waktu yang belum ditentukan, sampai kondisi itu kembali normal seperti semula. Allah alam lah. Ya, semoga Indonesia. Amin. Ya terima kasih. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.